Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semua, kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Para netizen yang berbahagia, di malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang Wali Songo. Nasab Wali Songo itu diklaim bahwasanya bersambungnya atau leluhur Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi. Lalu apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah bahwasanya nasab Wali Songo itu benar-benar bersambung kepada nasabnya Ba'alawi atau Ubaidillah, Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir? Nah, mari kita simak di beberapa referensi-referensi yang digunakan oleh Ba'alawi. Untuk referensi yang pertama yaitu kitab yang viral, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah di Dzikri Libasil Khirqatil Aniqah, karya dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di mana di dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya Alwi Amul Faqih itu memiliki seorang putra yang namanya adalah Abdul Malik. Dan Abdul Malik ini hijrah ke India. Namun dari keterangan dari dua kitab ini, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah dan juga kitab Al-Ghurrar, di sana tidak ditemukan siapa saja putra-putra dari Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Langsung saja kita bacakan redaksi dari kitab Al-Burqatul Musyiqah di halaman 138, di mana di sana menyebutkan ya, ketika membahas tentang Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih itu namanya adalah Alwi bin Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, di mana wa min auladihi asy-syaikhu al-imamu wa syaikhul kamilu al-alimu al-amilu Abdul Malik bin Alwi. Nah, di antara putra-putra dari Alwi Amul Faqih itu, atau Alwi bin Muhammad bin Ali itu, adalah Al-Imam Abdul Malik. Kemudian wa yurwa anna li Abdillahi dzurriyatan, dan diriwayatkan. Nah, ini menggunakan sighat mabni majhul ya. Artinya diriwayatkan, berarti yang meriwayatkannya siapa itu tidak jelas. Artinya diinformasikan gitulah, diinformasikan bahwasannya Imam Abdul Malik itu memiliki dzurriyah, memiliki keturunan di biladil Hind, di daerah-daerah India. Uli akhlaqin radiyah, yang mana mereka itu memiliki akhlak-akhlak yang diridhoi, wa siyarin mardiyah, dan juga akhlak-akhlak atau kondisi-kondisi yang diridhoi. Nah, namun di sini sama sekali tidak ada informasi mengenai siapa saja keturunan dari Abdul Malik yang diklaim bahwasanya Wali Songo itu merupakan keturunan dari beliau. Nah, ini untuk kitab pertama ya, Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqatil Aniqah, karya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ tidak menyebutkan siapa saja putra-putra dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Nah, kemudian untuk kitab yang kedua, yaitu kitab Al-Ghurrar ya. Dan kemarin sudah sedikit kita resensi ya mengenai kitab Al-Ghurrar atau Ghurarul Baha'il Dawi wa Duraril Jamalil Badi'il Bahi, karya dari Syekh Muhammad Ali Khirit. Dan ini di halaman 178. Musonifnya atau pengarangnya itu meninggal pada tahun 960 Hijriah ya, berarti ada di abad ke-10 Hijriah.
abad ke-10 Hijriah, di mana abad itu ya katakanlah masa dari pertengahan masa-masa dakwah dari Wali Songo itu sendiri, atau mungkin masa-masa akhir gitu ya dari dakwahnya Wali Songo itu sendiri. Nah, saya bacakan biografi dari Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Di halaman 178 disebutkan wa minhum, dan diantara tokoh-tokoh ya yang disebutkan di dalam kitab ini itu adalah Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Wali As-Saleh Al-Alimul Amilul Fadil An-Nasik As-Salik Al-Abid Afifuddin Abdul Malik bin Syekh Alwi bin Al-Faqih Muhammad bin Ali Sahib Mirbat. Yaitu tadi yang disebutkan yaitu Imam Abdul Malik atau Syekh Abdul Malik bin Alwi. Kemudian lanjutannya lahu dzurriyyatun bi biladil Hind, beliau memiliki keturunan di daerah-daerah India. Yuqalu innaha Barwaj, yang dikatakan bahwasanya daerah India itu adalah satu daerah yang namanya Barwaj. Zu akhlaqin radiyah, di mana Syekh Abdul Malik ini memiliki akhlak yang diridhoi. Wasiratin hamidah mardiyah, dan perjalanan yang terpuji yang diridhoi. Kemudian lam aqif lahu ala tarikh, beliau tidak mengetahui sejarah dari Syekh Abdul Malik itu sendiri. Nah, sehingga di abad ke-10 Hijriah, di tahun 600 atau sebelum tahun 960 Hijriah itu, Syekh Muhammad bin Ali Khirid yang dikenal sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang muhaddis, sebagai seorang yang ahli dalam nasab, itu tidak mengetahui bagaimana sejarah-sejarah dari tokoh yang bernama Syekh Abdul Malik yang diklaim sebagai leluhur dari Wali Songo. Ya, artinya di abad ke-10 itu gelap. Tidak ada informasi sama sekali mengenai Syekh Abdul Malik yang diklaim sebagai leluhur dari Wali Songo. Lalu kemudian untuk kitab yang ketiga, di mana di sini saya menggunakan Syamsul Dhahiro, dan ini tentunya adalah salah satu dari karya yang terhitung baru ya, lantaran ditulis di abad ke-14 Hijriah. Ya, di halaman 521 ketika menyebutkan Syekh Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat, di mana putra-putra beliau itu ada 3 ya. Abdullah yang pertama, yang kedua Ahmad, kemudian yang ketiga adalah Abdul Malik. Wa Abdul Malik, saya bacakan redaksinya, dan Abdul Malik lahu aqibun muntashirun bil Hind, di mana Syekh Abdul Malik ini memiliki keturunan yang tersebar di India. Wa yu'rafuna bi al Azmat Khan, dan mereka itu dikenal dengan gelar al, dengan keluarga Azmat Khan. Hanya saja mu'allik atau yang memberikan catatan kaki atas kitab ini yaitu Habib Muhammad Ziya Shahab ya, di halaman berikutnya, yaitu di halaman 522, di mana beliau memberikan catatan atas kitab Syamsul Dhahirah ini, di mana sumber yang digunakan untuk sebagai dasar bahwasanya Abdul Malik ini merupakan leluhur dari para Wali Songo, itu diambil dari seorang Belanda yang namanya Van den Berg, sehingga hal ini tentunya adalah Van den Berg, tentunya dia itu adalah salah satu katakanlah peneliti dari sejarah, peneliti dari nasab, yang mana di dalam bukunya Van den Berg itu menyebutkan bahwasanya di India itu terdapat satu keluarga yang dikenal dengan nama Azmat Khan, yaitu keluarga dari Abdul Malik, gitu ya.
Kemudian ditambahkan dengan beberapa referensi-referensi, yang diantaranya adalah sejarah nasab para Sultan Palembang yang ditulis pada tahun 1161, di mana naskah ini atau sejarah para Sultan Palembang ini ditulis pada tahun 1161 yang manqulatun an aslin qadimin ja'a fiha, di mana dikutip dari data yang lama, yang redaksinya adalah rada panjang ini. Ini adalah hadhihi silsilatun nasab Tuan Fakih Jalaluddin fi Talangsura. Ini adalah silsilah nasab Tuan Fakih Jalaluddin di Talangsura. Karena fi Qasri Sultan Mahmud, yang kemudian di situ menyebutkan nama ya. Fa fi hadhihi syajarah, dalam sejarah ini disebutkan Said Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Said Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, walhasil ini yang jelas ya, yang jelas, yang pasti bahwasanya kelengkapan nasab dari keluarga Abdul Malik atau Azmat Khan itu kembali kepada tahun 1161 Hijriah. Tentunya ini adalah hal yang baru. Lantaran kalau kita tarik gitu ya, kalau kita tarik tahun di mana Syekh Abdul Malik ini merupakan paman daripada Fakih Muqaddam. Fakih Muqaddam itu wafat pada tahun 651. Nah, setidaknya ada atau perbedaan lah tahun wafat antara Fakih Muqaddam dengan Abdul Malik ini secara logika aja ya. Karena beliau pamannya biasanya meninggalnya itu lebih awal. Ya, bisa jadi Syekh Abdul Malik ini meninggal pada tahun atau pada awal-awal abad ke-7 Hijriah. Ya, artinya bisa jadi wafatnya itu pada tahun 610, kemudian atau 620, 30 gitu. Hasil sebelum kewafatan dari Fakih Muqaddam. Nah, kemudian kita tarik dari tahun 600-an, ya, katakanlah 600-an, dari tahun 600-an sampai kepada penulis dari kitab Al-Burqatul Masyiqah, yaitu meninggal pada tahun 890-an ya, sehingga di situ ada kekosongan informasi. Kurang lebih berapa itu? Dari 600, 700, 700, 800, 900, ya hampir 300 tahun. Hampir 300 tahun ada kekosongan informasi. Ditambah lagi dengan kalau kita melihat tahun penulisan dari kitab Al-Ghurrar itu ya atau abad ke-10 Hijriah. Berarti kurang lebih ya 4 abad. Nah, lalu tiba-tiba di tahun 1161, sehingga ditarik dari kurang lebih 500 tahun setengah, 550 tahun, barulah ada konfirmasi akan kelengkapan dari keturunan Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Fakih, ya kan? Sehingga di sini tentunya ini merupakan hal yang muskil gitu ya, lantaran di atau sekitar 550 tahun ada kekosongan, tiba-tiba muncul nasab yang baru. Nah, sehingga terlebih lagi hal ini pun juga dikutip oleh tadi Vandenberg gitu ya. Nah, sehingga hal ini adalah satu hal yang muskil. Ya, artinya bisa jadi itu adalah sebuah kebenaran, hanya saja perlu dibuktikan dengan data yang valid. Tidak sekonyong-konyong atau begitu mudah untuk mengatakan bahwasanya nasab itu benar. Lantaran tadi ada kekosongan dari awal abad ke-7 Hijriah sampai ke abad 12. Nah, di situ ada 550 tahun. Nah, kemana tuh informasinya? Sementara sudah dikonfirmasikan oleh Al-Ghurrar di abad ke-10 di tahun 960 Hijriah bahwasanya
keturunan dari Abdul Malik itu tidak ada data, ya kan, tidak ada data. Nah, lalu selain itu, selain tadi Muhammadiyah Syahab ya dalam catatan kakinya atas kitab Syamsul Dhahirah, di sini juga yang menyebutkannya adalah Alwi bin Thahir, Habib Alwi bin Thahir, di dalam beberapa karyanya yang diantaranya adalah ini Al-Madkhal ila Tarikh Islam fi Syarqil Aqsa. Kemudian yang kedua adalah Uqudul Almas bi Manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, Habib Alwi bin Thahir ini ya, beliau lahir pada tahun 1884. Kemudian wafat pada tahun 1962. Ya, artinya beliau ulama yang ada pada abad ke-20 Hijriah lah gitu ya, abad ke-20 Masehi. Di dalam kitab yang pertama ini Al-Madkhal ila Tarikhil Islam di halaman 252, beliau menyebutkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang pertama kali meneliti tentang sejarah para dai-dai Islam, para pendakwah-pendakwah Islam dari leluhurnya. Di mana? Di Jazairul Qamar, di daerah Afrika itu ya, kepulauan Afrika di timurnya Afrika. Wamawala Jazirat Madagaskar, di sekitaran Pulau Madagaskar, Mozambik, dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu, beliau hanya saja dalam karya ini, Al-Habib Alwi bin Thahir itu ternyata mengutip dari salah satu sejarawan yang namanya adalah siapa itu? Yang namanya adalah Dr. Najib As-Shalibi. Dan Dr. Najib As-Shalibi itu adalah seorang sejarawan yang lahir pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1935. Padahal beliau ini, Najib As-Shalibi, itu meneliti tentang kepulauan Filipina. Dan seringkali kutipan-kutipan dari Najib As-Shalibi itu diambil juga oleh Habib Alwi bin Thahir. Nah, artinya munculnya nasab-nasab itu diambil dari Najib As-Shalibi. Dan beliau adalah orang Libanon. Di halaman 253 dari buku tadi ya, dari kitab tadi, Tarikh Al-Madkhal fi Tarikh Dukhulil Islam, beliau mengatakan, membahas tentang para dai yang mensyiarkan atau menyebarkan Islam di seantero dunia. Kan yang diantaranya adalah di daerah tadi Afrika, kemudian diantaranya adalah daerah Filipina, kemudian ya kepulauan Nusantara lah secara umum gitu ya. Maka beliau mengatakan, lidzalika atrukul kalama li mu'arrikhihim al-abqari al-muttali al-amin ad-Dr. Najib Shalibi al-Lubnani fi kitabihil musamma Adatil Muslimin al-Muru wa Dinuhum. Oleh karenanya saya mempersilahkan pembicaraan itu kepada sejarawan mereka yang sangat cerdas, yang penelaah, yang terpercaya, yaitu Dr. Najib Shalibi, orang Libanon. Di dalam kitabnya yang bernama Adatul Muslimin Muru wa Dinuhum. Tradisi orang Islam Muru. Jadi Muru itu adalah salah satu nama pulau di Filipina gitu ya, dan juga agama mereka. Kemudian beliau menambahkan komentar ya, fahaula illadzina nasyarul Islam fi Jazairi Filipin min dzurriyyati Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi dan seterusnya. Maka mereka yang telah menyebarkan Islam di kepulauan Filipina itu termasuk dari dzurriyahnya
Alwi Amul Faqih tadi yang disebutkan. Dan ini juga hal yang sama itu disebutkan di dalam kitab Uqudul Almas. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya yaitu di halaman 255. Amal ladina nasyarul Islam fi Champa awisin al-ma'ruful an di Indochina. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Champa yang sekarang itu dikenal dengan nama Indochina, summa fi biladil Malayu, kemudian yang menyebarkan Islam di daerah-daerah Melayu, summa fi Sumatera wa Jawa, kemudian di Sumatera dan Jawa, fahum aqdamu min haula, maka mereka itu lebih dahulu daripada tokoh yang tadi disebutkan. Wa yu'rafuna fi tarikhil Jawiyin bismi Sunan Aulia, di mana mereka ini dikenal di sejarah orang-orang Jawa dengan nama Sunan, wali-wali Sunan, atau Syarif Aulia. Dan mereka wahum min dzurriyyati Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih Al-Muqaddam, dan mereka ini termasuk keturunan dari Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Padahal tadi Abdul Malik itu data mengenai putra-putra beliau itu gelap selama 550 tahunan lah, ya 5 abadan lah. Dan yang pertama kali menyebutkan itu adalah pada tahun 1130-an tadi atau di abad ke 12 Hijriah gitu ya. Oke. Kemudian zakarohum ad-Duktur Najib kama zakarohumul Jawiyuna fi tawarikhihim wal Gharbiyuna minal Holandi. Sehingga sumbernya yang menyebutkan itu semua adalah Dr. Najib dan juga orang-orang Jawa di sejarah-sejarah mereka, kemudian orang-orang barat dari kalangan orang-orang Belanda. Jadi ada 3 sumber di sini. Yang pertama adalah Dr. Najib Shalibi tadi yang disebutkan. Kemudian yang kedua adalah sejarah-sejarah di Jawa. Kemudian yang ketiga adalah para sejarawan dari orang-orang Belanda. Ya. Dan perlu kita ingat bahwasanya kitab ini ditulis oleh Habib Ali bin Thohir yang seringkali beliau itu mengambil data-data atau informasi-informasi dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Oke lah, terlepas dari itu, kita lanjutkan. Di halaman yang sama, Zakar Dr. Najib fi kitabihi tarjamat silsilat nasabihi kama wajadaha fi sijillatihimul qadimah wa zakara nasaha min Adam ila Ibrahim fa Ismail fanabit. Kemudian Dr. Najib itu menyebutkan di dalam kitabnya ya, beliau menyebutkan terjemah atau penerjemahan silsilah dari nasabnya, yaitu nasab Syarif Muhammad bin Ali Zainal Abidin yang di kalangan orang-orang Melayu itu dikenal dengan nama Syarif Kebungsuan ya. Oke. Selanjutnya, kama wajadaha, di mana silsilah nasab ini ditemukan di dalam catatan-catatan mereka, ya, catatan-catatan orang-orang yang atau keturunan dari Muhammad Ali Zainal Abidin ini, ya, dan catatan itu catatan kuno dan menyebutkan teksnya min Adam ila Ibrahim fa Ismail fanabit wasamarra fi dzikrin nasabil ma'ruf ila Abdi Manaf fa Hashim fa Abdul Muttalib, terus sampai menyebutkan kepada nasabnya Ba'alawi. Artinya ketersambungan dari Syarif Kebungsuan itu adalah kepada Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Ya. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi problematika gitu ya. Artinya apakah hal ini bisa diuji secara ilmiah atau tidak? Jadi intinya adalah di dalam kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam ya, memang di situ terdapat penyebutan
tentang nasab lengkap Wali Songo, yang diantaranya adalah tadi Syarif Kebungsuan, yang mereka ini bersambung kepada Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Dan sumbernya itu dari tadi Dr. Najib, dan Dr. Najib Solibi itu tadi wafat pada tahun 1935 ya, di dalam bukunya. Dan sayangnya buku yang beliau tulis ini belum saya dapatkan ya, yaitu Adatul Muslimin Muru Wadinuhum. Saya belum menemukan data ini. Oke, begitu juga hal ini berdekatan juga dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Uqudul Almas. Jadi kalau Uqudul Almas sebenarnya tidak secara khusus membahas tentang hal ini ya. Jadi kalau Uqudul Almas itu adalah satu karya yang membahas tentang manaqib atau biografi dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di mana Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini merupakan salah satu murid dari Syed Ahmad Zaini Dahlan. Kitab ini ada 2 juz ya, dan satu juznya itu kurang lebih ada 130 halaman, dan untuk materi dari tema yang sedang kita bahas itu disebutkan di dalam juz 2 ya. Disebutkan dalam juz 2 di halaman 129. Ini dengan menggunakan redaksi yang sama. Penambahannya itu alafa fi dzalika naqlan an ba'di ma tarjama an tarikhihim al-kutubi As-Sayyid Al-Syarif Al-Ustadz Al-Kabir Al-Syair Al-Thair Ahmad bin Abdullah bin Muhsin As-Segaf Al-Alawi Al-Husaini. Waqala fima hamalahu ala dhalika. Nah, dan hal ini pun juga tentang nasab ya, nasab dari Wali Songo atau leluhur dari Wali Songo. Hal ini pun Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, di mana beliau ini pun juga memiliki sebuah kitab yang berjudul Sultanat Banten ya, Kesultanan Banten, Sejarah Tarikh Sultanat Banten, Sejarah Kesultanan Banten. Nah itu masih manuskrip, masih catatan tangan, dan saya sudah menelaah kitab itu juga, menyebutkan nasab dari Wali Songo, artinya leluhur dari Wali Songo itu kembali kepada Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, atau nasabnya nasab Alawi gitu ya. Di mana beliau mengatakan min ibrazi hadhil haqa'iq wal wathaiq at-tarikhiyah allati tu'arriful juhala man hum ulaikal ajdadul amjad alladina rafa'adhum himamuhum fanaqalu sya'ban kamilan min hadidi al-wathaniyah ila ibadati al-wahidil awhad. Nah, di mana kata Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, kata beliau, dari munculnya atau dari kemunculan hakikat-hakikat dan catatan-catatan sejarah ini yang dapat memperkenalkan kepada orang-orang yang bodoh siapa sih sebenarnya para leluhur-leluhur itu, yang agung-agung itu, yang kesemangatan mereka itu mengangkat mereka, bahkan mereka itu mampu untuk memindahkan satu bangsa yang sempurna dari rendahnya agama yang menyembah patung kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ya, amma tarikhul ladzina nasharul Islam min aslafina bil Hind bi Gujarat wa Ahmad Abad wal Ma'bar wa Malibar wa ghairihim falam nakif ilal yawm ala syai'in min dzalika illa ala ma la yashfi ghalilan. Adapun sejarah dari orang-orang yang menyebarkan Islam dari leluhur-leluhur kita di India, di Gujarat, Ahmad Abad, Ma'bar, Malibar dan selain itu semua, maka sampai saat ini kami tidak mengetahui sedikit pun tentang mereka kecuali hal yang tidak membuat puas.
Padahal ma'akasratil mutaraddidina minna ila tilkal jihad min kurunin salafat. Padahal sudah banyak atau bersamaan dengan banyaknya orang yang lalu lalang dari kita, artinya dari Ba'alawi gitu ya, dari Ba'alawi ke daerah-daerah tersebut di beberapa kurun, di beberapa abad yang sudah berlalu. Lianna mithla hadzal amr rubbama lam yakhtur lahum ahamiyatuhu bibalin wallahul musta'an. Karena hal yang seperti ini barangkali itu tidak terlintas di hati mereka akan kepentingan, akan pentingnya hal itu. Itu ya. Jadi bagaimana bisa? Ya artinya begini. Jika sejarah tentang para pendai yang menyebarkan Islam di Indonesia itu disebutkan di dalam sejarah-sejarah, buku-buku sejarah tadi, itu pun secara lengkap, bahkan menyebutkan nasab-nasab mereka, silsilah nasab mereka kepada Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, tapi kok sementara di India sama sekali tidak ada informasi. Ya artinya, bagaimana bisa informasi yang ada di Indonesia mengenai kelengkapan nasab leluhur Wali Songo itu dalam keadaan lengkap, sementara yang ada di India yang merupakan tempat sebelum keturunan keturunan dari Syekh Abdul Malik pindah ke Indonesia, itu di India terlebih dahulu, kok justru di India itu malah tidak ada sedikit pun informasi tentang mereka. Tentu ini adalah satu hal yang sangat muskil gitu kan. Sehingga kembali lagi kepada iskal kita yang pertama ya, bahwasanya leluhur Wali Songo yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih dari kalangan Ba'alawi itu perlu dipertanyakan. Nah, sehingga hal ini harus dikembalikan kepada para keturunan Wali Songo. Bagaimana catatan mereka? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas. Ya, meskipun pembahasan saya itu tidak lengkap gitu ya, lantaran keterbatasan referensi. Dan saya menemukan sebuah manuskrip yang di situ terdapat penyebutan nasab dari leluhur Wali Songo itu sendiri. Kita perhatikan salah satu itu manuskrip. Cuma saya nggak tahu nih apa manuskrip ini di abad berapa ya. Lantaran di dalam manuskrip yang saya temukan itu tidak terdapat penanggalan tahun berapa ditulisnya sejarah ini untuk manuskrip ini. Nah, ini saya bacakan judul buku atau judul manuskrip yang saya temukan di bawah ini. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, puniko sejarah. Jadi bahasanya adalah bahasa Pegon ya, berbahasa Jawa tapi bertuliskan Arab. Aksaranya Arab, cuman bahasa Jawa. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Di sana disebutkan puniko sejarah Cirebon. Ini adalah sejarah Cirebon. Engkang turun, yang turun, ing Linggajati di Linggajati. Linggasana, Kuningan, Luragung, serta ing Susukan. Berarti ini adalah sejarah Cirebon yang membahas tentang keturunan yang ada di Linggajati, Linggasana, Kuningan, Luragung. Kemudian juga di Susukan. Iki sejarah babone wis cocok kalawan sejarah ing keraton Kasepuhan. Sejarah ini sejarah babon ini itu sudah dikonfirmasikan dengan sejarah yang ada di keraton Kasepuhan. Dan sejarahnya Mas Muhammad Sa'al, dan sejarahnya Mas Muhammad Sa'al. Pekulu Kasepuhan, penghulu Kasepuhan. Syekh Muhammad Sa'al yang merupakan penghulu di Kasepuhan. Jadi penghulu itu adalah ya kalau sekarang ini bisa dikatakan atau diistilahkan dengan istilah kodi ya.
Jadi Mas Muhammad Sa'al ini, Mas Haji Muhammad Sa'al ini adalah penghulu di Kasepuhan saat itu. Kemudian kang metu saking keraton Kanoman yang keluar dari keraton Kanoman, putra-putra wayah kang durung kalebu, itu keturunan atau anak cucu yang belum masuk. Oke. Selanjutnya kang kagungan iki sejarah Raden Haji Abdullah bin Haji Abdurrahman yang memiliki kitab sejarah ini namanya adalah Raden Haji Abdurrahman, Raden Haji Abdullah bin Haji Abdurrahman. Cuman saya belum menemukan ini siapa Raden Haji Abdullah dan siapa Raden Haji Abdurrahman. Walhasil ini adalah catatan dari keturunan Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Nah, jika melihat isi dari kitab ini ya, jadi tidak langsung membahas tentang nasab gitu ya, tapi pembahasannya yang saya kasih contoh ya, alam ahadiyah, kemudian alam wahdah dan seterusnya. Ini lebih kepada tauhid, alam wahdaniyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam arsh, alam ruh, alam qalam, alam kursi, alam liwaul hamd, alam surga, alam neraka, alam marij dan seterusnya. Walhasil kita langsung pada pembahasannya ya, itu di halaman 22. Oke. Di situ menyebutkan ya nasab dari Wali Songo. Nanti akan saya screenshotkan ya, akan saya tampilkan di dalam layar. Apakah benar Wali Songo ini dalam catatan ini ya merupakan keturunan dari Pak Alawi atau bukan? Nah, di mana di sini disebut ya, Sayyidina Nabiyuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki putri Siti Fatimah. Siti Fatimah memiliki putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ya itu memiliki putra Zainal Abidin. Zainal Abidin memiliki putra Zain Al-Kabir. Zain Al-Kabir itu berputra Jumadil Kubro. Jumadil Kubro berputra Syekh Samsu Tamris ing negara Campa yang dijuluki dengan Pendeta Mustaqim, Pandito Mustaqim. Itu ya. Kemudian beliau ini Syekh Samsu Tamris itu memiliki putra Sayyidina Rahmat Muhammad Al-Kubro Sinuhun ing Ampel Surabaya. Nah, jadi itu adalah nasabnya Sunan Ampel. Jadi kalau saya ini kan ya, saya susunkan gitu. Kalau nasabnya Sunan Ampel itu ada pada urutan yang ke-9. Di mana di sana menyebutkan ya, Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Zain Al-Kabir, Sayyidina Mahmud Al-Kabir, Sayyidina Jumadil Kubro, kemudian Syekh Samsu Tamrih ing Campa. Ya, kemudian Sayyid Rahmat Mahmud Kubro Sinuhun ing Ampel. Jadi di sini hanya menyebutkan 9 generasi ya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ketika membahas tentang Sunan Gunung Jati, itu tidak disebutkan seperti itu. Dan nasabnya Sunan Gunung Jati itu pun lebih ringkas daripada nasabnya Kanjeng Sinuhun atau Sunan Ampel itu ya. Oke, saya bacakan. Ini Rasulullah, kemudian Siti Fatimah, Sayyidina Husain, Zainal Abidin, yang keempat, yang kelima Sultan ing Israel, yang keenam Sultan Hud, pakai to ya, Hud. Kemudian Kanjeng Sinuhun Syarif Hidayatullah Sinuhun ing Gunung Jati, ing Gunung Jati. Nah, berarti Sunan Syarif Hidayatullah itu ada pada generasi yang ke-7 sesuai catatan ini ya. Oke. Nah, kemudian itu nasabnya Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Nah, lalu bagaimana dengan nasab
Wali Songo yang lain. Saya ambil sampel saja ya, tidak menyeluruh karena uh, itu memerlukan waktu yang lebih tentunya. Oke, dari nasab Sunan Giri contohnya ya. Nasab Sunan Giri itu pertama Rasulullah, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiga Sayyidina Husain, yang keempat Ali Zainal Abidin, yang kelima Ja'far Shadiq, yang keenam Musa Al-Kadim, kemudian yang ketujuh Ali Taki, yang kedelapan Muhammad Afi, yang kesembilan Muttalib, yang kesepuluh Muhammad Naki, kemudian yang ke-11 itu Datuk Siddiq, yang disebut dengan Mangun Topo ing Gunung Surandil, ngalap garwa putri Belambangan, di mana Datuk Siddiq ini yang diceritakan beliau itu menikah dengan salah satu raja dari kerajaan Belambangan yang saat ini, yang kerajaan Belambangan itu ada di daerah Banyuwangi atau ujung timur dari Pulau Jawa. Kemudian ke bawahnya ke-12 yaitu Sinuhun Giri Kedaton Waliullah ing Gresik. Nah, sehingga inilah beberapa versi atau inilah versi nasab dari Wali Songo di dalam manuskrip ini. Itu berarti dalam ketiga nasab, sampel nasab yang kita sebutkan, yang kita bacakan tadi, di mana di situ tidak menyebutkan nasab yang lengkap. Ya, sih dari Wali Songo kepada Rasulullah itu ya kurang lebih ada 21 atau 22, 23 generasi. Nah, sehingga ketika di sini menyebutkan hanya 9 misalkan ya generasi, atau menyebutkan 12 generasi apalagi 7 generasi, sehingga di situ terdapat ketidaklengkapan nasab, ketidaklengkapan generasi-generasi yang seharusnya. Namun ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, di mana versi nasab Wali Songo yang ada di dalam manuskrip ini itu ternyata tidak bersambung kepada Ba'alawi, artinya tidak bersambung kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang saat ini masih diperdebatkan gitu ya. Tapi yang jelas, yang lebih jelas ini ya, yang lebih jelas ya, artinya di situ ada kata kunci, ada clue gitu ya. Bahwasanya di sana, di dalam nasab, khususnya di nasabnya Sunan Giri itu terdapat kata kunci, yaitu Imam Musa Al-Kazim. Nah, sehingga wajar bahwasannya kemarin pertemuan di mana itu di Cirebon di bulan kemarin tanggal 29, ketika terjadi musyawarah atau bahsu masail mengenai nasab dari Sunan Gunung Jati Cirebon, itu bersambungnya adalah kepada Imam Musa Al-Kazim dan tidak bersambung kepada Ba'alawi. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan bahwasanya sejarah Cirebon yang kita baca barusan itu tidak menyebutkan nasab Wali Songo bersambung kepada Ba'alawi, tapi bersambung kepada Imam Musa Al-Kazim. Dan tentu hal ini masih memerlukan penelitian, penemuan data, kemudian juga bisa kita tentukan mana yang lebih valid, mana yang lebih terkonfirmasi dari sisi ilmiah dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan panjang lebar dari awal tadi sampai sekarang, kita memiliki kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah yang menyebutkan pertama kali tentang nasab Wali Songo bersambung kepada Ba'alawi itu adalah tadi sesuai penelitiannya Habib Ali bin Thohir, kemudian Muhammad Dia Syahab, kemudian juga Dr. Najib As-Salibi. Referensi yang paling tua yang menyebutkan bahwasannya nasab Wali Songo itu bersambung kepada Ba'alawi itu ditemukan pada tahun 1130-an, artinya ada di abad ke-12 Hijriah. Nanti kita konversikan itu tahun tersebut itu di Masehinya tahun berapa, itu nanti akan kita lihat ya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu
informasi mengenai beliau dan informasi mengenai putra-putra beliau itu gelap. Artinya tidak ada data yang lengkap. Padahal beliau itu adalah salah satu tokoh yang ada pada awal-awal abad ke-7 Hijriah, yang kemudian di abad ke-12 Hijriah baru ditemukan keturunan-keturunannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, terdapat iskal ya, bahwasanya nasab keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih yang ada di Nusantara ini ternyata lebih lengkap daripada yang ada di India. Padahal India itu adalah tempat migrasi ya, dari Yaman ke India, kemudian dari India ke Nusantara. Tapi kok bisa di India itu sendiri justru tidak ada data, tidak ada catatan sedikit pun mengenai keluarga dari Abdul Malik, sehingga hal ini perlu diiskalkan. Kemudian yang kelima, bahwasanya kita harus meneliti lebih mendalam lagi mengenai Wali Songo, ketersambungannya kemana. Nah tentu hal ini kan dikembalikan kepada harus kembali kepada manuskrip-manuskrip yang lama, terutama yang ada di kalangan para duriyah Wali Songo. Nah mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam konten ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menambah wawasan kita semua dari sisi sejarah dan juga dalam ilmu nasab ya. Dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.